Aku belum bertemu orang tuaku selama 6 bulan. Dan sekarang ayahku sedang berumur 60 tahun. Feby juga penasaran. Jadi aku membawanya ke sana. Ihre Beziehung pflegen und sich in Liebe ergehen. Ayahku menunjukkan cintanya pada ibuku. Jadi aku mencontohinya. Di antara semua yang hadir, ada seseorang yang membuatku penasaran. Simon ist im Finale van een renommierte Comic Festival. Feby bukan saja kekasihku, tapi dia pendukung yang baik. Aku melihat ibuku merampas kue ulang tahun dari wanita ini. Sebenarnya siapa dia? Du könntest am Karl sein Buch transkribieren. Nee, das machst du doch schon. Ibuku tiba-tiba menawarkan aku untuk mengerjakan beberapa tugas ayahku, tapi aku tidak bisa karena Feby sedang menunggu gambar saya untuk dipajangkan di studionya. Die anderen Fälle. Aku melihat ibuku membuka pintu dan berbalik kembali dengan wajah yang kesal karena ayahku bersama wanita itu di dalam. Apa yang sedang terjadi? Ist die Frau in der weißen Bluse? Jadi aku bertanya pada pamanku dan mengetahui wanita itu adalah sekretaris ayahku bernama Sonya. Aku menduga bahwa ibuku terjatuh di dapur karena pikiran tentang ayahku, dan mungkin semua karena Sonya. Aku membawa gambar-gambarku pada Feby, tapi dia seakan-akan menolak. Saya tidak terlalu suka ide yang lain. Sagst du mir nichts? Wow, das ist noch eindrücklich, hä? Hast du einen Moment? Wegen was? Kedatangan ibuku melanjutkan tawaran sebelumnya padaku. Ja, du musst unbedingt jetzt in die Ferien. Los, der Karl und ich, wir Aku mendengar ibuku sangat ketakutan. und dein Vater mit der Sonja ins Ferien. Ternyata ini tentang Sonya. Ibuku berpikir mungkin dengan cara ini bisa menjauhkan Sonya dengan ayahku. Sie hat mich in der Hand. Dann weiß ich auch nicht, was noch passiert. Oh Mann. Aku meminta Feby untuk memahamiku bahwa ibuku membutuhkan aku. Aku akan pergi seminggu. Tolong menunggu aku. Bist du verantwortlich für deine Mutter, oder? Du sie dreht sich so langsam durch. Hey, soll ich Ersatz für dich suchen? Nein, ich schaff das. Aku bertemu ayahku. Dia menjelaskan apa yang harus aku kerjakan. Und dann kommt ja 3-mal die Woche die Sonja, das weißt du, oder? Also folgender Vorschlag. Du machst die VHS-Kassette und dann macht Sonja weiter. Ayahku bilang Sonya akan membantuku. Tapi ayahku bertanya bagaimana perasaanku tentang Sonya untuknya. So eine tolle Frau habe ich noch nie getroffen. Ich fühle mich als 32. Ayahku sepertinya terkena mantra Sonya. Benar kata ibuku. Aku harus lakukan sesuatu. Du, gell, pass ein bisschen auf, dass ich will sie nicht in unserer Wohnung haben. Immer beschließen. Genieß es, habt eine gute Zeit. Saya memulai bekerja. Sepertinya saya butuh mencari angin segar. Wegen deiner Geldprobleme sind meine Ferien draufgegangen. Sonya datang berbicara denganku. Dia tampak sangat tersinggung dengan keberadaan saya. Mungkin karena saya menggantikan posisi ibuku, jadi dia tidak bisa berlibur dengan ayahku. Saya harus memberitahunya tentang masa lalu ayahku, agar dia harus mengerti posisinya. Du meinst doch keine Ahnung von der Beziehung zwischen dem Karl und mir? Dia menegaskan tentang bagaimana hubungan dia dan ayahku. Sepertinya Sonya benar-benar serius, tapi dia lupa hubungan dia dan ayahku itu akan menyakiti hati ibuku. Und warte irgendwo in deinem Hotelzimmer darauf, dass du mich einmal am Tag für eine Stunde besuchen kommst. Sonya menelpon ayahku. Mungkin karena saya menyinggungnya, ayahku tiba-tiba menelponku, mengingatkan aku agar jangan mengecewakan Sonya. Orang tua ini memang berlebihan. Saya harus mengambil Sonya darinya, biar dia fokus pada ibuku. Sie schaffen doch da, oder? Saya melihat ada mahasiswi datang mencari ayahku. Saya membiarkan Sonya menemuinya, biar Sonya tahu kelakuan ayahku. Wollen Sie seine Agenda sehen? Er ist wirklich ausgebucht. Saya pergi ke ruang kerjanya Sonya untuk meminjam flash drive padanya, tapi saya melihat dia menangis. Saya tahu Sonya mulai cemburu tentang mahasiswi itu. Mungkin dia pikir ayahku bukan saja miliknya. Saya memberinya tisu untuk membersihkan air matanya. Sonya berbalik memelukku. Apakah ini ucapan terima kasih? Du musst dir keine Sorgen machen. Jujur, saya mulai pikiran. Saya pikir ini hanya bercanda. Saya pergi bertemu Feby, tapi saya tidak fokus untuknya. Saya tidur juga seperti tubuhku di tempat dan pikiran di tempat lain. Saya makin bingung. Besok saya mulai bekerja. Saya pergi menemui Sonya di ruangannya. Saya bertanya, apakah dia akan melaporkan ayahku tentang kemarin. Natürlich nicht, dass es mit dir war.
Sore itu saya akan pulang, tapi seseorang datang membawa bunga mawar hadiah dari ayahku untuk Sonya. Saya membaca pesan tulisan itu, dan itu membuat saya marah dan membuang bunga itu di tempat sampah. Apakah saya mulai cemburu? Saya mengendarai sepeda untuk perjalanan pulang, tapi Feby sedang duduk dengan seorang pria bernama Max. Saya pun merasa cemburu, namun saya tidak bisa menunjukkan pada Feby. Besok saya kembali bekerja. Tidak sengaja mendengar percakapan antara Sonya dan ayah saya melalui sambungan telepon. Diam-diam saya mendengar pembicaraan mereka, tapi Sonya segera menemukan saya. Sedikit malu karena tertangkap, saya memutuskan untuk pergi ke studio Feby. Di sana saya menemukan kalau Feby telah menggantikan pekerjaan saya dengan Max. Saya tahu bahwa Feby lebih mencintai pekerjaannya, hingga dia dengan cepat membawa Max untuk posisi pekerjaanku. Saya memutuskan untuk kembali ke kantor dan menemukan Sonya sedang mencari file di ruangan saya. Sedikit marah saya lampiaskan pada Sonya. Jadi saya berpikir untuk pergi ke ruangan kerjanya agar meminta maaf. Tapi sebenarnya saya tidak perlu meminta maaf. Begitu pula Sonya, karena tidak ada yang salah di antara kita. Namun rekan kerja akan datang di luar pintu. Kita perlu keluar untuk menemukan cara lain agar saling memaafkan di antara kita. Paham kan? Setelah itu lihat, saya begitu bahagia memacu sepeda dengan senyuman, bahkan melepas tangan dua. Saya pikir hari ini hari paling terindah dan terkutuk. Malam itu saya pergi ke tempat karaoke, menatap Feby yang bernyanyi di panggung. Sebenarnya suara Feby sangat bagus untuk vokalnya, tapi saya pikir Feby sekarang memiliki saingan yang membuat saya tidak meragukan dirinya ketika hubungan kita berdampak. Saya akhirnya dengan berani mengatakan dengan sejujurnya bahwa saya telah bersama Sonya. Saya pikir itu akan baik karena saya telah mencurigainya dengan Max. Ternyata saya salah. Saya melihat kesedihan di mata Feby yang sebenarnya mencintai saya. Tidak ada alasan agar saya mundur. Jadi saya harus mengirim pesan pada Sonya tentang apakah dia sibuk sekarang. Hati yang terluka membawa saya pergi untuk makan malam di apartemen Sonya. Saya benar-benar merasa diterima dengan baik, karena itu yang bisa saya lakukan untuk menenangkan pikiran saya. Malam itu kami lewati dengan baik, dan keesokan pagi saya terbangun menemukan pesan di meja. Saya juga menemukan foto ayahku dan Sonya di meja dalam posisi terbalik. Tapi mengejutkan saya bahwa ayah saya tiba-tiba muncul di sana. Ayahku benar-benar tenang menghadapi saya dengan beberapa pertanyaan yang tidak saya jawab. Lalu muncul Ibu Pertiwi dengan belanjaan dari pasar. Namun Sonya tidak menghiraukan pertanyaan ayah saya. Dia hanya bisa membela saya, membuat ayah saya segera pergi. Saya pun memutuskan untuk pergi. Karena apa yang terjadi hari ini saya sebutkan sebuah kesalahan, dan penyakitku mulai mengganggu saya, meningkatkan depresi yang tinggi. Ketika ibuku menelpon dan semuanya menjadi berantakan, saya harus pergi menemui ibuku untuk berbicara dengannya. Dia begitu marah padaku. Walaupun saya pikir ini mungkin caraku menyelamatkan pernikahan kedua orang tuaku, tapi sebenarnya hal paling menakutkan tentang rahasia diriku diungkapkan ibuku. Saya harus segera pergi mencari Feby untuk meminta maaf, mengakui kesalahanku. Tetapi ketika saya menuduhnya telah bersama Max, Feby membela dirinya, menganggap saya telah salah memikirkannya. Saya makin tertekan ketika tidak menemukan jalan keluar, membuat saya harus berada di rumah sakit, mengungkapkan bahwa Sonya membutuhkannya sebagai psikiater. Selebihnya itu karena Sonya menginginkan kebahagiaan bersama ayahku. Saya mungkin harus menyadarinya bahwa saya hanya egois memikirkan kepentingan sendiri. Setelah saya pulih, saya pergi melihat ayah saya yang ternyata ibuku dan Sonya ada bersama ayah saya. Meskipun ibu saya tidak menginginkan kehidupan ganda di dalam keluarganya, namun ayahku memiliki cara untuk menenangkan kondisi mereka. Hidup menjadi misteri ketika Sonya membawa bayinya digendong ayah saya, dan kemudian membawanya lagi kepada saya untuk digendong sebentar. Lalu ibuku mengambil alih gendongan. Jadi saya menyimpulkan bahwa keluarga kami makin bertambah dan mengakhiri dengan foto bersama. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.